Bayangkan dalam hitungan detik, satu kota padat penduduk hilang dari peta. Bukan bencana alam, tapi ledakan buatan manusia, bom nuklir. Senjata ini bukan sekadar alat perang, ia simbol kekuasaan, ketakutan, dan akhir peradaban. Tapi apa sebenarnya yang membuat bom nuklir begitu ditakuti? Mengapa negara-negara besar rela berinvestasi miliaran dolar demi mempertahankannya? Dan seberapa dekat dunia ini dengan kehancuran total? Di video ini, kita akan membongkar teknologi paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Senjata nuklir adalah senjata pemusnah massal yang memanfaatkan reaksi nuklir untuk menghasilkan ledakan luar biasa besar. Tidak seperti bom konvensional yang mengandalkan reaksi kimia, bom nuklir bekerja berdasarkan reaksi fisi atau fusi, proses yang terjadi di tingkat inti atom. Jenis pertama, bom fisi, memecah inti atom berat seperti uranium-235 atau plutonium-239. Ketika inti ini dipecah, ia melepaskan energi dalam jumlah besar, serta melepaskan neutron yang memicu reaksi berantai. Hasilnya, ledakan yang bisa meluluhlantakkan seluruh kota dalam hitungan detik. Inilah jenis bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jenis kedua, bom fusi, atau biasa disebut bom hidrogen, jauh lebih dahsyat. Ia menggabungkan inti atom ringan seperti isotop hidrogen, deuterium dan tritium, menjadi helium, mirip proses yang terjadi di dalam matahari. Tapi proses ini butuh suhu dan tekanan ekstrim yang biasanya dipicu oleh bom fisi terlebih dahulu. Artinya, satu senjata bisa punya dua reaksi nuklir sekaligus. Dalam satu ledakan, suhu bisa mencapai jutaan derajat Celcius, angin kejut memporak-porandakan segalanya, dan radiasi menyebar dalam radius puluhan kilometer. Bukan cuma mematikan seketika, tapi juga meninggalkan jejak kematian selama puluhan tahun lewat radiasi. Mungkin terdengar aneh, bagaimana mungkin senjata pemusnah massal dianggap penting? Tapi begitulah kenyataannya di dunia modern. Senjata nuklir bukan sekadar alat perang, ia adalah alat politik, alat diplomasi, dan alat pertahanan tertinggi. Konsep yang mendasarinya disebut MAD alias penghancuran bersama yang terjamin. Artinya, jika satu negara nuklir menyerang, negara yang diserang pasti akan membalas dengan kekuatan yang sama, bahkan lebih. Hasil akhirnya, kehancuran total bagi kedua pihak. Inilah yang justru membuat negara-negara besar enggan benar-benar menggunakannya. Senjata nuklir juga menjadi simbol kekuatan global. Negara yang memilikinya otomatis dianggap sebagai pemain besar di panggung dunia. Mereka duduk di meja perundingan dengan kepala tegak karena punya daya gertak luar biasa. Itulah mengapa negara seperti Korea Utara rela berjuang mati-matian untuk punya senjata nuklir meski ekonominya morat-marit. Bukan karena ingin memulai perang, tapi karena ingin disegani atau ditakuti. Bagi negara-negara kuat, senjata nuklir dianggap sebagai jaminan keamanan terakhir. Jika semua sistem pertahanan gagal, tombol merah itu masih bisa mereka tekan. Sekejam itu, tapi juga seaman itu. Dan justru karena terlalu penting, senjata ini tidak pernah benar-benar dilupakan, hanya menunggu giliran untuk dibicarakan kembali. Meski negara-negara pemilik senjata nuklir berdalih bahwa senjata ini digunakan hanya untuk pertahanan, kenyataannya keberadaan bom nuklir adalah ancaman nyata yang menghantui dunia setiap saat. Bayangkan ini, satu bom nuklir dengan daya 1 megaton meledak di tengah kota padat. Dalam hitungan detik, suhu di titik nol mencapai jutaan derajat Celcius, cukup untuk menguapkan manusia seketika. Radius kehancuran total bisa meluas hingga beberapa kilometer, membakar, meremukkan, dan menghancurkan apapun di jalurnya.
Tapi itu baru awalnya. Ledakan diikuti oleh radiasi gamma mematikan, gelombang kejut, dan bola api raksasa. Lalu datang yang lebih mengerikan, debu nuklir yang jatuh perlahan ke tanah, mencemari udara, air, tanah, dan tubuh manusia. Efeknya bisa berlangsung selama puluhan tahun. Kanker, cacat lahir, hingga mutasi genetik jadi warisan generasi berikutnya. Dan itu hanya jika senjata digunakan. Sekarang bayangkan jika terjadi kecelakaan teknis, salah kalkulasi politik, atau lebih buruk lagi, senjata jatuh ke tangan teroris. Dunia pernah hampir mengalami kiamat nuklir beberapa kali karena sistem yang salah membaca ancaman. Ada pula risiko senyap yang jarang dibahas, perlombaan senjata. Saat satu negara meningkatkan kapasitas nuklirnya, negara lain ikut-ikutan. Ini bukan perlombaan kemenangan, tapi perlombaan menuju kehancuran bersama. Intinya, semakin banyak senjata ini diproduksi dan disimpan, semakin besar peluang kesalahan terjadi. Dan ketika senjata ini salah digunakan, tak ada tombol pembatalan yang bisa menyelamatkan dunia. Saat ini, hanya ada 9 negara di dunia yang secara resmi diketahui memiliki senjata nuklir. 2 di antaranya punya stok terbesar, Amerika Serikat dan Rusia, masing-masing memiliki ribuan hulu ledak, cukup untuk menghancurkan dunia berkali-kali lipat. Lalu ada Tiongkok, Prancis, dan Inggris, yang juga tergolong negara pemilik nuklir sah di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Sementara 3 lainnya, India, Pakistan, dan Israel, belum menandatangani NPT, tapi diyakini punya program nuklir aktif. Dan terakhir, yang paling kontroversial, Korea Utara. Negara ini telah menguji beberapa bom nuklir dan secara terbuka mengancam penggunaannya, memicu kekhawatiran global. Negara lain seperti Iran belum memiliki senjata nuklir, tapi program nuklirnya terus diawasi ketat oleh dunia internasional karena potensi ancaman yang ditimbulkan. Kini, dunia terus waspada. Karena meskipun jumlah senjata nuklir global menurun, potensi penggunaannya justru meningkat, bukan oleh kekuatan besar, tapi oleh ketegangan politik, konflik regional, dan pemimpin tak terduga. Dunia mungkin tampak tenang, tapi di balik layar, tombol-tombol penghancur massal itu tetap aktif. Senjata nuklir bukan sekadar teknologi, ia adalah bayangan kelam masa depan. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang teknologi militer dan geopolitik dunia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Satu klikmu bisa menyelamatkan algoritma kami.